Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Farel Johar Jati dengan PM 2478 Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer untuk 11.6.1 Switch Security Configuration. Dan jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan keamanan. Kita akan membahas ya. Di sini kita akan kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan keamanan jaringan pada lapisan pada layer 2 gitu, lapisan 2 atau layer 2 gitu. Menggunakan fitur keamanan yang tersedia di Cisco ini. Nah, jadi di topologi kita ini udah terdiri dari dua switch, yaitu switch 1 ini dan switch 2, dan beberapa VLAN yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Ada VLAN 10 di sini, yang sudah dikonfigurasi VLAN 10 untuk admin, VLAN 20 untuk sel, dan VLAN 999 untuk manajemen, sama VLAN 100 seperti VLAN ya. Jadi tujuan pada konfigurasi nanti ini yang akan kita kerjakan adalah agar jaringan lebih aman dari berbagai ancaman seperti spoofing, terus port injecting, terus DHCP rage, dan serangan spanning tree gitu ya. Jadi konsep keamanannya ini gini. Sebelum masuk ke konfigurasi ya, kita mau bahas konsep keamanannya dulu. Jadi secure trunk di sini kita mau pakai keamanan satu, ada secure trunk di sini ya, yang dimana digunakan untuk membawa beberapa VLAN dalam satu link antar switch. Untuk mengamankan trunk, kita akan menonaktifkan DTP negotiation dan menetapkan native VLAN halus gitu ya, agar tidak terjadi VLAN hopping. Terus di sini ada user switch port security. Jadi semua port yang tidak digunakan atau sebaliknya lagi dinonaktifkan, di shutdown, dan pindah ke VLAN yang tidak aktif, misal VLAN 999. Ini kan mencegah pengguna tidak sah mengakses jaringan dengan mencoba perangkat ke port kosong ya. Terus di sini ada port security. Jadi fitur ini membahas ada beberapa banyak alamat MAC yang boleh terhubung ke satu port. Jika batasnya terlampaui, switch akan mengambil tindakan tertentu. Dalam kasus ini violation mode restrict ya, yang mana artinya paket dari perangkat yang saling akan ditolak tanpa menonaktifkan port. Jadi lanjut, di sini ada DHCP snooping, yang dimana fitur ini melindungi jaringan dari DHCP server palsu, dan kita akan menentukan port mana aja yang trust yang bisa di-trunk ke server, dan port mana aja yang untrust, serta membatasi jumlah paket DHCP per detiknya pada port accessnya. Terus ini terakhir configure port face and BPDU guard gitu ya. Jadi spanning tree, port face, dan BPDU guard, yang mana port face ini mempercepat proses port menjadi aktif untuk mengangkat end user. Jadi, dan si BPDU guard ini akan menonaktifkan port
otomatis jika menerima BPU dari perangkat yang tidak seharusnya ikut dalam proses STP. Nah, ini mencegah serangan spanning tree spoofing. Spoofing. Jadi setelah memahami konsepnya, sekarang kita bakal langsung aja untuk konfigurasi ke konfigurasinya. Jadi pertama kita mau buat ini dulu ya, membuat terang di antara switch 1 dan switch 2 menggunakan port gigabyte 1 dan gigabyte 2. Kita udah mengubah modenya jadi terang, terus menonaktifkan DTP negotiation, lalu nanti kita bakal tetapkan VLAN 100 sebagai nanti VLAN. Ini terlalu besar, santai ya. Interface range gigabyte 0, 1, 2, switch port mode terang, terus switch port Nah, lalu sekarang kita mau mengamankan port yang tidak digunakan dulu ya. Jadi selanjutnya ini kita bakal menonaktifkan port yang tidak digunakan di switch 1 dan memindahkan ke VLAN 99 bernama black hole.
Terus 9 Nah, sekarang kita mau mengaktifkan port security ya. Jadi langkah selanjutnya ini kita akan mengaktifkan port security di semua port aktif pada switch 1, yaitu FO1, FO2, FO10 dan FO24. Kita batasi maksimal 4 MAC address per port. Nah, nanti kita bakal aktifin mode sticky untuk menyimpan otomatis dan gunakan mode restrict untuk pelanggaran untuk FO1 jika tambahan alamat harus statis PC1 ya. Jadi di sini kita langsung masuk interface range satu 02 FA010 sama FA024. Switch port maximum port sticky. Switch port verification. Nah, oke. Ini kan kita mau tinggal tambahin MAC statis pada port FO1 ya. Nanti di interface kita tambahin ya dulu interface satu switch port security address Terus langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan DHCP snooping untuk mencegah DHCP server palsu. Nah, trunk port ditandai sebagai trust dan access port ditandai sebagai maksimum 5 paket DHCP per detik. Kita masuk di kita exit, masuk interface ini gigabyte ethernet 012 Snoopy
trust. Range F10 dan 24. IP limit rate 5. Nah, sekarang kita bakal kita ngaktifin fitur fast forward ya, fitur port fast dan BPDU guard. Jadi port fast ini nanti bakal digunakan untuk port end user agar langsung aktif tanpa menunggu proses STP ya. Sementara proses STP nanti, sedangkan BPDU guard ini untuk menjaga agar port tersebut otomatis shutdown jika menerima BPDU yang tidak diharapkan. Masuk interface range port fast scanning through guard enable. Nah, terus kita masuk lagi di switch 26 sekarang kan konfigurasinya udah selesai ya. Kita mau melakukan verifikasi menggunakan beberapa perintah gitu. Kita di sini kalau kita mau lihat konfigurasi, kita bisa lihat pakai show VLAN brief, show interface strong, gitu-gitu sini kita bisa pakai show laundry ini ya, aktif, dan pakai show interface terang, terus ada show port security interface berapa tadi, satu ya. Show juga, pakai show juga
masuk ke snooping. Summary. Nah, jadi dengan semua langkah ini, jaringan kini memiliki perlindungan yang lebih kuat ya. Tahap villain spoofing, terus serangan spoofing, terus DHCP, range server, dan proteksi looping dari perangkat tidak sah. Nah, mungkin sekian saja untuk video Cisco Packet Cluster kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.